Ingat Pak, musuh utama manusia adalah merasa pintar. Doa yang pintarnya dipercaya orang. Itu adalah musuh manusia, sombong betul orang. Ya. Nabi Sulaiman yang lebih pintar dari semua yang ada di zaman sekarang tidak merasa sombong. Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan makhluk yang paling besar, dengan makhluk yang paling kecil, semua bahasa yang ada di dunia ini Nabi Sulaiman bisa. Kenapa? Kita paling pintar. Biasanya manusia yang paling pintar itu suka melecehkan orang lain. Saya manusia tahu sana. Subhanallah, itu manusia merasa baik. Ada yang gitu. Hadirin wal hadirat yang saya cintai, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang keuntungan beramal soleh. Salah satu keharusan terpenting yang harus diwujudkan oleh setiap mukmin adalah beramal soleh. Oleh karena itu, penyebutan iman sering dirangkaikan dengan amal soleh. Iman dengan amal soleh seperti dua sisi mata uang yang tidak boleh dipisah-pisahkan. Apakah amal soleh itu? Amal soleh adalah perbuatan yang membawa kemaslahatan bagi sesamanya, yang dilakukan sesuai dengan petunjuk Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sedang amal yang tidak demikian dapat disebut dengan amal yang buruk. Contohnya, sholat adalah termasuk amal soleh, zakat termasuk amal soleh, saum termasuk amal soleh, haji termasuk amal soleh, dan seterusnya. Berbuat baik sesama manusia termasuk amal soleh. Di dalam Al-Qur'anul Karim paling tidak disebutkan keuntungan yang akan diperoleh bagi setiap muslim yang beramal soleh. Pertama adalah rasa kasih dan sayang. Adanya rasa kasih sayang terhadap sesama membuat manusia tidak hanya mementingkan dirinya sendiri, tetapi juga siap membantu mengatasi persoalan orang lain. Rasa kasih dan sayang telah membuat para sahabat saling menolong dan mengatasi persoalan. Dalil yang menyebutkan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang yang beramal soleh berupa rasa kasih sayang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim, innal ladzina amanu wa amilus sholihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus sholihati, dan beramal saleh, sayaj'alu lahumur rahmanu wudda, kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Quran surat Maryam surat ke-19 ayat 96. Aun bin Abdullah berkata, orang-orang yang baik pada zaman dahulu itu biasa menuliskan kepada kawannya 3 kalimat. Kalimat yang pertama, barang siapa beramal untuk akhiratnya, maka Allah akan mencukupi segala urusan dunianya. Kalimat yang kedua, barang siapa memperbaiki niatnya, maka Allah akan memperbaiki lahirnya. Yang ketiga, barang siapa memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungannya dengan sesama manusia. Ingat Pak, musuh utama manusia adalah merasa pintar. Doa yang pintarnya dipercaya orang. Itu adalah musuh manusia, sombong betul orang. Ya. Nabi Sulaiman
yang lebih pintar dari semua yang ada di makhluk zaman sekarang, tidak merasa sombong. Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan makhluk yang paling besar, dengan makhluk yang paling kecil, semua bahasa yang ada di dunia ini Nabi Sulaiman bisa. Kenapa? Kita paling pintar. Biasanya manusia yang paling pintar itu suka melecehkan orang lain. Saya ilmu syaitan sana. Subhanallah, itu manusia merasa paling pintar. Ada yang gitu. Subhanallah. Tidak juga, karena memang tidak seperti itu. Merasa kaya, panggung harta teu aya deui panggulanna jiwa saya teteh merasa sombong. Padahal kita lihat tadi Nabi Sulaiman kekayaannya luar biasa, dia sebagai raja, sebagai presiden tidak merasa sombong. Itu pemberian harta itu adalah dari Allah semata-mata. Beda dengan Fir'aun, beda dengan Qarun yang mengatakan harta ini adalah usaha, hasil dari usaha sendiri. Itu adalah kesombongan. Merasa benar, yang paling benar adalah saya, bagi salah teta. Jangan merasa benar. Nabi Muhammad Siddiq punya sifat Siddiq, benar tidak sombong. Subhanallah. Nabi Muhammad SAW itu adalah paling benar, tidak pernah salah. Subhanallah. Merasa kuat, pangkuatnya adalah hidayah. Netizen juga Pak, Muhammad Ali jauh minggu sekuat-kuat netizen dulu Pak pernah mendengar netizennya jika si leher beton tinju nate gaya mengalahkan dina zamana, tapi ayeuna tuh mah kalah. Jadi tidak ada yang kuat manusia. Doi merasa puasa saya gaya puasana menjadi pemimpin adalah saya. Nah itu subhanallah, kita sifat kesombongan. Merasa cantik, teu aya panggelisna dewa. Subhanallah, kalau laki itu berhubung perempuan, Pak. Kalau untuk laki-laki merasa tampan, merasa kaset, teu aya mah kasetna dewa. Terus itu aing coba versi nu aing tanya. Subhanallah. Dari sifat merasa akan timbul kesombongan dan ingin dipuji, padahal segala puji-pujian hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan sesi Allah. Yang kedua, kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik dijalani tanpa mengabaikan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW, sehingga menjadi berkah dan memberi manfaat yang besar. Kata thayyibah atau baik juga digunakan Al-Quran untuk menyebut kalimat tauhid yang diumpamakan seperti pohon yang baik sehingga menghasilkan buah yang banyak dan bermanfaat besar bagi manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim di surat Ibrahim surat ke-14 ayat 24 sampai 25. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasajarati thayyibatin asluha sabitun wa far'uha bis-sama. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Tu'ti ukulaha kullu hini bi'idni rabbah wa yadribullahu amsalin nasi la'allahu yatadakkarun. Pohon itu memberi buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Allah memberikan suatu perumpamaan kepada kita ibarat pohon. Pohon itu lebat dan buahnya banyak. Itu mengingatkan itu adalah pemberian dari Allah, perumpamaan hebatnya Allah memberi rezeki kepada manusia. Tidak ada yang menyerupai seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Barang siapa memberikan contoh kebaikan dan ditiru oleh orang lain, maka ia mendapatkan pahalanya dan pahala orang-orang yang menirunya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit. Dan barang siapa memberi contoh kejelekan dan ditiru oleh orang lain, maka ia mendapatkan dosanya dan dosa orang-orang yang menirunya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit. Jadi kalau kita hidup di sini seperti sekarang, memberikan contoh yang baik supaya ditiru oleh orang-orang, terutama kepada anak-anak kita. Sebagai bapak, mencontoh kelakuan yang baik karena akan ditiru oleh anak kita. Janganlah mencontoh kepada yang jelek, akan ditiru kejelekan tersebut. Contoh pak yang jelek saja, dengan bahasa anak Bandung. Ini saya pergi ke Surabaya, ketemu dengan orang Surabaya. Di Bandung hebat bahasa, tapi bahasa binatang kamu mau anjing pun tadi anjing sebut kerajaan pakai pada itu Jerman sebut anjing. Kamu ngawal lu memakai gogong anjing dengan teman-teman. Pendapat yang benar di kolot kuda mahlulanya. Diurutan ke budak ayeuna subhanallah sampai ayeuna Pak di lapangan volley itu di udah lamun teu nyebut dokter sepak bola itu lamun teu nyebut anjing tiasa barudak eta cing cenah bapak cing anjing subhanallah teh anjing terus subhanallah coba Pak membuktikan di sepak bola di lapangan volley itu kedengaran subhanallah komo ayeuna musibah teu di sekolah mah barudak teh marah darek we gitunya. Oh budak-budak SD, SMP subhanallah. Jangan mencontoh kelakuan yang tidak baik. Contohlah kelakuan yang baik supaya kita menjaga amal. Anugerah kehidupan yang baik diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beramal soleh dengan landasan iman kepada Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun walinuhyiyahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran surat An-Nahl surat ke-16 ayat 9. Ketiga, pahala yang besar. Di dalam ayat di atas surat An-Nahl surat ke-16 ayat 97, orang yang beramal saleh dengan landasan iman kepada Allah Subhanahu wa taala juga akan diberikan balasan pahala yang lebih besar dari amal yang mereka lakukan sendiri. Allah Subhanahu wa taala memang akan melipat gandakan balasan pahala dari amal soleh seseorang, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an Karim di surat Al-An'am surat ke-16 surat ke-6 ayat 160 yang sini kita dengar, "Man jaa bil hasanati falahu asyru amsal wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun." Barang siapa membawa amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya. Dan barang siapa yang membawa perbuatan jahat, maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang. Sedangkan mereka sedikit pun tidak dianiaya atau dirugikan. Bahkan ada kalanya amal soleh seorang mukmin itu akan terus mengalir pahalanya meskipun dia sudah meninggal dunia. Inilah yang sering disebut dengan amal jariyah. Kita sering mendengar Al-Qur'annya adalah Baqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Summa rodatnahu asfala safilin, kemudian kami
memberikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya atau neraka. Illal ladzina amanu wa amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Quran surat At-Tir surat ke-94 dimulai dari ayat 4 sampai 6. Kita semua kenal akan hadis Nabi Muhammad SAW tentang pahala yang akan mengalir. Idama tabna Adam in foto amaluhu illa sahas shadaqatin jariyatin aw ilmin yutaba'u bihi aw waladin sholihin yad'ulah. Jika anak keturunan Adam meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali 3 hal, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang diambil manfaatnya, atau anak soleh yang senantiasa mendoakannya. Hadis riwayat Muslim nomor hadis 1631. Kalau nanti kita meninggal, tidak ada lagi yang bisa kita lakukan. Tidak bisa kita beribadah kepada Allah dan berbuat baik. Kita tidak bisa lagi menambah pahala kecuali pahala yang 3 tadi. Yang pertama ada harta yang pernah kita sedekahkan, yang menjadi pahala yang terus mengalir kepada kita saat yang menerimanya melakukan kebaikan. Dan ingat, sedekah itu melindungi kita dari neraka. Ilmu juga teladanan kita yang dimanfaatkan sehingga menjadi manfaat dan kebaikan turun-temurun. Dan siapapun yang melakukan kebaikan dan ibadah karena ilmu dari kita, maka kita mendapatkan pahala. Anak dan anak asuh yang soleh, yang karena dididik dengan baik, dia soleh, setia, kebaikan yang menjadi pahala bagi orang tuanya, juga benar dan jujur dalam membagikan waris. Dan kebaikan kita kepada anak menjadi kebaikan yang dikenang indah, sehingga setiap anak ingat kebaikan kita, mereka mendoakan kita. Yang keempat, memperoleh ampunan. Meskipun seseorang telah beriman dan beramal saleh, sebagai manusia sangat mungkin baginya melakukan kesalahan, terutama kesalahan yang tanpa disengaja. Baik ia beriman dengan amal soleh yang banyak, justru amal soleh itu akan menjadi penyebab bagi dihapuskan kesalahannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Falladzina amanu wa amilus sholihati lahum maghfiratun wa rizqun karim." Falladzina amanu, maka orang-orang yang beriman, wa amilus sholihati, dan beramal soleh, lahum maghfiratun, bagi mereka ampun, wa rizqun karim, dan rezeki yang mulia. Quran surat Al-Hajj surat ke-22 ayat 50. Liyajziyal ladzina amanu wa amilus sholihati ulaika lahum maghfiratun wa rizqun karim, supaya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, mereka itu baginya ampunan dan rezeki yang mulia. Quran surat Saba surat ke-34 ayat 4. Ada banyak contoh yang bisa kita peroleh dari amal saleh yang biasa menghapus kesalahan atau memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya pergi ke masjid untuk sholat berjamaah dan memakmurkan masjid tersebut, berwudu, mencari nafkah yang halal, dan lain. Abdullah bin Amr bin As berkata, orang yang mendawamkan 5 hal berikut ini tentu bahagia dunia dan akhirat. Pertama adalah suka membaca La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
diutus oleh Allah. Dan Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, apabila ditimpa musibah, maka ia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan kepada Allah jugalah kami kembali. Apabila diberi nikmat, maka ia membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Karena bersyukur atas nikmat yang ia terima, ingatlah, aku ditunjuk kepadamu penyakitmu dan obatmu. Sesungguhnya penyakitmu adalah dosa dan obatmu adalah istighfar. Kalau kita sedang sakit, usahakan kita membaca istighfar supaya cepat sembuh. Kalau yang sembuh istighfar tak kemana. Subhanallah. Nah, hadis riwayat ada yang ingatlah, aku ditunjukkan kepadamu penyakitmu dan obatmu. Sesungguhnya penyakitmu adalah dosa dan obatmu adalah istighfar. Hadis riwayat dari Nabi. Apabila melalui sesuatu ucapan atau perbuatan yang membaca kullu amrin dibalin la yabda'u bihi bismillahirrahmanirrahim bahwa setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, amalan tersebut terputus berkahnya. Hadirin diwatul iman yang sama-sama mengharap ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, apabila banyak dosa, dia membaca istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ketika salat astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Tiada Tuhan selain Dia yang hidup serta terus-menerus mengurus makhluknya, dan aku bertobat kepadanya. Barang siapa membiasakan membaca istighfar, maka Allah menjadikan baginya jalan keluar dari semua kesulitan, menjadikan kegembiraan dari semua kesusahan, dan Allah memberikan rezeki kepadanya dari jalan yang tidak disangka-sangkanya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah. Karena sesungguhnya iblis berkata, aku dapat menghancurkan manusia dengan perbuatan dosa. Lupa iblis oke ngomong, manusia teh dihancurkan karena perbuatan dosa. Dan maksiat, kita suka melakukan dosa dan maksiat. Seringnya, seringlah. Gitu, tidak ada yang manusia di dunia ini yang melakukan dosa sehebat apa Nabi Adam alaihissalam pun pernah melakukan dosa. Ingatlah Nabi Adam, ada Allah, baik Adam dan Hawa, enjoy dari surga. Tapi jangan mendekati pohon hudi. Nah, setelah setan dikeluarkan dari surga, pagoda ya kan, setan atau iblis, subhanallah, dapat digoda. Nabi Adam dapat digoda. Akhirnya diturunkan ke dunia dan diabadikan dalam Al-Quran. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Apabila manusia, bukan nabi, bukan rasul, bukan ustaz, bukan kiai, tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti manusia yang Allah Allah gitu ya. Ya, kita banyak dosa. Kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala karena setan takut kepada orang yang istighfar. Orang sedangkan mereka dapat menghancurkan aku dengan bacaan la ilaha illallah dan astagfirullahaladzim. Apabila ada orang yang membacakan la ilaha illallah dan astagfirullahaladzim, setan itu takut. Subhanallah. Yang terakhir, memperoleh rezeki yang mulia.
ayat di atas Quran surat Al-Haqqah surat ke-22 ayat 50 juga menyebutkan bahwa orang yang beriman dan beramal soleh memperoleh rezeki yang mulia, yakni rezeki yang halal dan baik. Artinya orang yang beramal soleh itu tentu saja selalu berusaha memperoleh rezeki dengan cara-cara yang halal, bukan menghalalkan segala cara. Dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepada siapa yang menunjukkan ketakwaan kepadanya, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat At-Talaq surat ke-65 ayat 2 sampai ayat 3, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadran. Yang memberi rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Demikianlah yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan dari awal sampai akhir ada manfaatnya. Mohon maaf marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aku qauli hada wastaghfirullaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.